Nah, Hasya ini dia sudah bisa mengarang satu buah buku yang berjudul Cerita Anak Alam Semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Oke. Sahabat Aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat Aksi untuk menyimak video konten dengan tema Akspot. Apa itu Akspot? Aksi podcast. Oke. Itu Bapak banget. Podcast ini adalah tempat di mana kita akan menjalani berbagai topik menarik, mendengarkan cerita, menginspirasi, motivasi, dan lain-lain. Maka daripada itu, simak terus videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, sahabat Aksi, perkenalkan nama saya Muhammad Rifaldi dan saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani dengan co-host yaitu bernama Pak Mahfud yang akan menemani saya di acara siang hari ini, yaitu acara Akspot ini, acara Aksi Podcast, yang mana pada siang hari ini kita akan membahas seputaran tema menarik dan sangat menginspirasi. Apa itu tema menarik dan menginspirasinya? Itu ada dalam sebuah buku ini. Kenapa menarik? Ya, karena buku ini tentunya ada seorang yang menulisnya, ada seorang yang mengarangnya. Dan menariknya, seorang yang menulisnya itu masih di kalangan usia remaja. Ya, makin penasaran kan? Kita panggil orangnya siapa nih yang menulis buku ini, dan kita akan gali lebih dalam informasi-informasi bagaimana dia bisa sekarang menjadi seorang penulis. Kita panggil dia Hasya. Tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Oke, Hasya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Silakan Pak Mahfud, boleh perkenalan dulu sama Hasya? Kenalan dulu ya Pak. Iya Tapi bentar. dong. Gimana? Tarik nafas. Kita tenang saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifa. Halo Hasya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh sedikit dong perkenalkan siapa Hasya? Halo, nama saya Hasya Zahira dari Bandung, Margahayu Raya. Bandung Margahayu Raya. Oh, jadi sekarang masuk paket berapa? Paket B. Oh, paket B. Oke, Pak Rifa. Nah, Pak Rifa. sahabat Aksi, Hasya ini dia merupakan siswa di Sekolah Aksi. Dia sekarang sedang mengambil kejar paket B ya Hasya ya? Ya. Dan uniknya ternyata yang mengejar sekolah kesetaraan itu tidak kalah jeniusnya, tidak kalah berpikir kritisnya gitu. Pinternya Pak. Ya, pinternya tentunya. Ya, kenapa saya katakan begitu? Nah, Hasya ini dia sudah bisa mengarang satu buah buku yang berjudul Cerita Anak Alam Semesta. Nah, untuk prolog, untuk pertama nih Hasya, saya ingin nanya ke Hasya. Ya, perjalanan Hasya sehingga terinspirasi gitu, bisa membuat buku ini seperti apa? Coba ceritakan Hasya. Dulu sih Pak, ini tuh udah alhamdulillah udah buku kedua Pak. Ini buku kedua? Iya Pak. Berarti cetakan pertama yang mana? 2018. 2018. Ya. 2018 dong. 2018 itu tuh dari dulu tuh emang suka nulis Pak. Oh. Kayak suka nulis random atau enggak cerita harian kayak gitu. Akhirnya sama ibu disuruh ngarang cerita, dimasukin ke grup penulis kayak gitu. Terus alhamdulillah pas 2018 udah jadi satu buku antologi anak juga Pak. Jadi bareng-bareng juga kayak gini. 2018 Hasya sudah mulai mengarang buku, lalu sudah setorkan ke penerbit. Sudah Pak. Seperti itu. Dan buku yang pertama karangan Hasya itu apa? Judulnya Bermain di Pantai. Bermain di pantai. Oh, berarti ini buku karangan kedua yang ini. Iya Pak. Ya, Bermain di Pantai. Nah, begitu sahabat Aksi. Ya, di usia berapa tahun berarti waktu itu? Berapa ya Pak? 2018.
12-13. 12 sampai 13 tahun. Nah, 12 sampai 13 tahun itu Subhanallah. masa-masanya apa Pak Mahfud? Ya, bermain. Ya, masa-masanya bermain. Ya, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. 12 tahun berarti masuk SD nih. Iya betul, masuk SD, lulus dari Iya. SD ya, lulus dari SD. Nah, kita itu berarti masih dari anak SD sudah mulai aktif dalam menulis ya sahabat aksi. Itu sangat menarik sekali ini untuk digali. Nah, Hasya, kita bahasnya sesuai dengan yang Hasya berikan kepada saya, yaitu cerita anak alam semesta. Nah, buku ini itu sudah rilis pada tahun berapa, Hasya? Itu baru Pak, Ini baru. Bulan kemarin November. Oh, Masya Allah, November sekarang, baru November ya? November rilis tahun 2023. Tahun 2023. Boleh tahu cerita yang ada di balik buku ini apa aja? Itu tuh tentang alam semesta kan Pak. Jadi itu tuh tentang alam semesta, tentang lebih banyak ke tata surya Pak. Jadi ya planet-planet. Tentang planet-planet. Oh, Iya. berarti ini buku diperuntukkan dikhususkan untuk anak-anak ya? Iya Pak. Oh, untuk anak-anak. Nah, buku ini kan diperuntukkan khusus anak-anak. Nah, feedback dari ketika seorang anak itu atau orang tua membacakan buku ini, lalu anak itu mendengarkan, nah feedback yang dihasilkan itu apa untuk anak itu? Jadi anak-anak lebih tahu tentang tata surya, tentang planet-planet. Tentang alam-alam. Iya Pak. Gitu, Masya Allah. Gimana Pak Mahfud? Ya. Untuk ini ya, Pak, saya ini Pak, saya sudah membaca buku ini, bagus banget gitu ya. Iya. Terutama di judulnya juga udah lihat, apalagi kita sebagai pecinta ilmu-ilmu pengetahuan alam, ini bagus banget, rekomendasi buat teman-teman yang suka tentang alam semesta. Nah, di sini ada Mimpi yang Indah karangan Hasya Zahirah. Boleh diceritakan Hasya, apa itu mimpi yang indah dengan tema mimpi yang indah? Mimpi yang indah itu Pak, ada seorang anak mimpi tentang menjelajah planet, menjelajah tata surya, menjelajah planet Saturnus. Menjelajah planet Saturnus. Ya, jadi ia menceritakan mimpi itu sih Pak. Oh, nah itu yang menariknya apa itu dari cerita itu? Menariknya jadi lebih mengenal sisi lain dari planet Saturnus ya. Oh, sisi lainnya itu apa dari planet Saturnus? Jadi kalau ya Pak, jadi kan planet Saturnus terkenal ada cincinnya kan Pak. Iya. Nah iya ada, ya dari yang lain dari itu jadi tahu. Oh, berarti gitu, planet Saturnus itu perempuan ya Pak Mut ya? Iya. Kenapa perempuan coba? Karena ada perlu cincin. Ya, iya, karena ada cincinnya. Kalau laki-lakinya apa Pak Mut? Planet apa? Planet Mars. Kenapa laki-laki? Ada gelar asmara. Oh, ada gelar asmara di dalamnya. Oh, Masya Allah. Nah, itu sahabat aksi ya. Jadi Hasya ini dia seorang siswa di sekolah aksi. Ya, dia sudah mengarang 2 buku. Tentunya ini bisa menjadi motivasi teman-teman sahabat aksi semuanya di usia yang demikian ya. Sekarang baru menginjak usia berapa? 15 tahun. Baru usia 15 tahun sudah menghasilkan satu karya ya. Kalau menurut saya ini suatu karya yang besar gitu. Karena anak-anak di usia remaja sekarang ini jarang sekali ya difokuskannya terhadap belajar. Karena anak-anak zaman sekarang ini sudah fokusnya kemana Pak Mahfud? Percintaan, sudah masuk ke ranah gadget dan sebagainya. Ya, tapi Hasya ini dia berhasil membuktikan bahwa tidak semua remaja-remaja pola pikir masyarakat itu, remaja-remaja sekarang itu hanya kaum-kaum rebahan. Tidak seperti itu. Nah, diwakilkan oleh saudari Hasya yang sudah bisa mengarang 2 buku. Nah, motivasi kepada teman-teman yang lain coba Hasya, supaya teman-teman di sana seumuran Hasya di usia 15 tahun ini bisa menjadi calon-calon penulis gitu. Nah, tahapan-tahapan Hasya ketika merangkai kata, ketika merangkai tulisan itu seperti apa Hasya? Motivasinya Iya. untuk teman-teman yang lain, jadi kayak misalnya kan suka ada yang nulis diary tentang diary, tentang keseharian. Ya gitu, jadi itu juga bisa dijadiin buku Pak. Oh. Ya jadi nanti
ini lagi kata-katanya Hmm. bisa jadi buku gitu, Jadi Pak. tentang cerita kehidupan ya, Iya, Pak. tentang cerita kehidupan, pengalaman-pengalaman yang menarik itu juga bisa Bisa jadiin buku. dijadikan buku, bisa termotivasi dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada intinya kita harus banyak menulis ya gitu. Iya, Pak. Harus banyak menulis apapun kesan yang dilakukan apa kesan yang kita rasakan lalu dituangkan ke dalam buku. Nah, lama-lama juga nanti itu akan menjadi bahan-bahan Karya. untuk dijadikan suatu karya tulis. Seperti itu ya mungkin Iya, ya Pak. Hasya ya. Nah, ketika Hasya menulis ini, apakah Hasya memiliki sosok inspirasi gitu? Punya, Pak. Siapa? Ibu. Ibu. Ibu juga seorang penulis? Iya, Pak. Oh, seorang penulis. Apakah ibu sudah ada karya tulisnya? Alhamdulillah udah lumayan banyak, Pak, Udah lumayan banyak. bukunya. Heeh. Itu Kayak di gitu, Pak. keilmuannya dari segi apa aja bukunya itu? Ada tentang cerita, terus puisi, terus kayak mengenal ini, Pak, transportasi dari Hmm. seluruh dunia, kayak gitu, Pak. Berarti sudah ada media ya yang meliput ibu dan sebagainya? Sudah ada? Belum belum Oh, belum. belum ada. Oh, Belum, Pak. Masya Allah. Tapi karya-karyanya sudah banyak. Nah, ini sangat menarik juga ya. Jadi Hasya ini terinspirasi dari seorang ibu, ibunya beliau itu seorang penulis juga sehingga ada sebuah pepatah kata mengatakan ya buah itu tidak jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ya, terbukti oleh Hasya ibunya seorang penulis dan nular kepada anaknya yang sekarang insya Allah mungkin akan menjadi penulis besar ya mungkin. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari saya untuk Hasya ya tadi tentang inspirasi tentunya seorang ibu terus tadi. Nah, sekarang ini proses Hasya ini ketika proses mengarang buku ini bagaimana prosesnya itu? Prosesnya itu lumayan susah. Lumayan susah ya? Jelaskan gimana? Karena kan awal-awal tuh kan dikasih materinya, Pak, maksudnya harus tentang apa. Siapa yang ngasih materi itu? Itu, Pak, yang ada dari grupnya. Oh, dari grup itu. Ya, tentang alam semesta dan tata surya. Jadi di situ kan harus mengenali lagi ya, Pak, nyari-nyari lagi gimana tata surya, gimana planet-planetnya. Ya, Pak. Oh. Terus harus menginiin kata-katanya kan, Pak, agak susah. Oh, gitu. Ya merangkai kata, menyusun kalimat dan Iya, Pak. sebagainya. Nah, itu prosesnya berapa hari? 2 minggu ada, 2 Pak. minggu. 2 minggu. Oh, Masya Allah. Nah, berarti ketika nulis itu kita itu harus ada istilah kata theater of mind. Tahu theater of mind? Theater of mind itu berpikir menggunakan logis kita. Itu ketika kita melihat, semisalkan melihat tong sampah, nah bagaimana kita merangkai dari objek tong sampah itu bisa menyusun kata-kata menjadi banyak. Nah, itu theater of mind-nya itu harus main. Jadi apa pikiran logiknya itu harus main. Ya seperti itu. Dirasakan juga nggak sama Hasya ketika mengarang buku, Hasya sampai mikir jauh bagaimana sih ini untuk merangkai kata itu? Iya, Pak. Apakah ada tempat yang khusus ketika Hasya mengarang buku? Oh, di kamar aja sih, Oh, Pak. di kamar aja. Iya. Ya, karena rata-rata ya Pak Mahfud ya, ke seorang itu ketika ingin mengarang buku itu mencari tempat objek-objek tempat yang sangat nyaman gitu. Istilah katanya itu heti isceli herang panon untuk apa menampilkan inspirasi-inspirasi ke dalam kepala itu. Karena kalau seseorang mengarang buku di tempat keramaian itu fokusnya itu terbagi-bagi. Tapi kalau seseorang itu menyendiri, contoh seperti Asia di kamar, menyendirinya itu dalam hal positif tentunya ya, bukan menyendiri difokuskan dengan gadget, tapi menyendiri di sini yaitu mengarang tulisan dan sebagainya. Oke, Masya Allah sekali Hasya. Nah, untuk buku ini itu adalah buku cerita anak alam semesta Wonderland Kid. Yang ini diperuntukkan buku ini khusus untuk anak-anak dan ini sudah diterbitkan ya saya. Penerbitnya itu diterbitkan oleh WP Wonderland Publisher. Ini sudah ada di apa? Toko online shop. Belum, Pak, masih open PO di Oh, masih open PO, masih open PO, Masya Allah. Boleh ceritakan lagi Hasya tentang tadi kan tentang mimpi yang indah. Nah, jadi mimpi yang indah itu yang saya tangkap dari cerita Hasya tadi tentang menceritakan tentang planet Saturnus nih. Ketika kan banyak sekali orang-orang ketika membayangkan planet itu
oh planet itu hanya sebuah bentuk yang bulat, lalu ada cincinnya, dan tidak tahu seluk-beluk yang di dalamnya. Tapi Hasya dijelaskan di sini. Ya, Pak. Adalah sedikit. Oh, ada sedikit. Berarti Hasya mengetahui seluk-beluk yang ada di planet Saturnus itu. Apakah Hasya bagian dari alien? Wah. Enggak, Pak, enggak. Enggak. Oh, oke. Berarti Hasya ketika mencari poin-poin redaksi katanya itu dari mana Hasya? Kayak dari Google, Baca-baca Pak. lagi. Ada dari Google, ada dari Hmm. buku-buku Oke. lain yang bisa dibaca-baca gitu, Pak. Oh iya. Oke, baik Pak Memput, ada tambahan? Untuk tambahan ini tidak ada, Pak. Iya. Karena bagi saya ini, kenapa saya tidak ada? Karena ini sangat luar biasa, tidak bisa diungkap oleh kata-kata. Keren banget di usia 12, ketika 12 tahun itu kita masih main-main, Pak. Oke. Tapi Hasya ini Oke. bisa membuat sebuah karya. Nah, jadi pada intinya sahabat aksi ya sekolah aksi itu ternyata siswa-siswanya sangat berprestasi, sangat kreatif, sangat pinter, sangat jenius, dan dibuktikan oleh salah satu dari paket B, siswa paket B ya, oleh Hasya yang sekarang usia 17 tahun. Dia sudah mengarang dua judul buku, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman sahabat aksi di luaran sana, baik itu siswa aksi ataupun non daripada siswa aksi yang sama-sama mendengarkan podcast Sharing Santuy ini, yaitu seputar cerita menginspirasi. Oke, mungkin terakhir Hasya, kata-kata Hasya, motivasi atau saran dan sebagainya kepada teman-teman di luaran sana supaya bisa mengikuti jejak langkah Hasya itu untuk menjadi calon-calon penulis yang akan datang. Amin. Jadi ya lebih banyak menulis, karena dari tulisan-tulisan kecil bisa jadi karya-karya yang besar. Oh, dari tulisan-tulisan kecil bisa menjadi karya-karya yang besar. Oke, ada lagi Pak Mapur? Sekian dan terima kasih. Oke, baik sahabat aksi, ini hanya segmen singkat saja di podcast ini ya. Mudah-mudahan kedepannya Hasya ini bisa menjadi seorang penulis yang sangat hebat sekali tentunya, dan juga ini sangat effort sekali sekolah aksi, sangat bersyukur sekali dengan adanya siswa aksi yang berprestasi. Semoga video konten edukasi ini bisa memberikan banyak sekali manfaat kepada teman-teman di luaran sana. Bye-bye sahabat aksi. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Bukan mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gerakan kita dalam satu suara demi tugas suci yang